Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hidup tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan. Tidak ada orang hidup yang tidak membutuhkan sesuatu. Namun kebutuhan hidup semakin dicari, semakin banyak yang tampak. Kian keras diusahakan, kian menggunung di hadapan mata kita. Tak ubahnya seperti orang meminum air asin. Semakin banyak diminum, semakin terasa dahaga. Cobalah kita perhatikan orang-orang di masyarakat kita. Ada yang menghabiskan hari dari pagi sampai sore mencari kebutuhan hidup. Malahan ada yang bekerja sejak matahari terbit sampai larut malam, tak kenal lelah dan letih demi kebutuhan hidup. Didapat yang satu, tampak yang satu lagi. Didapat yang pokok, menyusul yang penting. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa. Seluruh umur dipasrahkan kepada kehidupan. Demikianlah perputaran roda kehidupan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan seterusnya tahun demi tahun. Perputaran roda kehidupan itu digerakkan oleh dieselnya, yakni jiwa. Banyak atau sedikit kebutuhan ditentukan oleh jiwa. Sehingga para hukama menilai miskinnya seseorang atau kayanya seseorang itu ditentukan oleh sikap jiwanya dalam berhadapan dengan dunia. Orang yang banyak kebutuhannya itulah orang miskin. Orang yang sedikit kebutuhannya dialah orang kaya. Jadi kaya atau miskinnya seseorang ditentukan oleh sikap jiwanya sendiri. Kita sering menilai bahwa kaya atau miskinnya seseorang ditentukan oleh harta benda yang dimilikinya. Orang yang banyak menyimpan harta benda, kita katakan dia adalah orang kaya. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta benda, kita sebut dia sebagai orang miskin. Malahan senang dan susah pun kita jadikan harta benda sebagai ukurannya. Dalam pikiran kita, orang yang berharta hidupnya senang, segala kehendak dapat dipenuhi, segala kebutuhan
dapat ditutupi. Apa yang dikehendaki cukup dengan memainkan telunjuk saja. Sehingga keluarlah pepatah. Ada uang, segalanya terluang. Ada padi, segalanya menjadi. Sebaliknya, orang yang miskin harta, hidupnya susah. Mencari makan, sesuap nasi, sesuap pagi, sesuap sore, dengan penuh bercucuran keringat membasahi tubuh, dengan nafas terengah-engah. Tak peduli hujan, tak peduli panas. Ya beginilah kesusahan si miskin. Tetapi kalau kita tukikkan pandangan lebih dalam lagi, niscaya kita akan mengakui bahwa senang dan susah itu bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta. Karena sering seseorang yang kita anggap miliuner, hidupnya tidak tenang. Dia tidur di kasur yang empuk, tetapi matanya tidak mau terpejam. Nasi dimakan rasakan sekam, air diminum rasakan duri. Banyak orang berharta yang merana karena hartanya. Ada yang sakit jiwa karena mengurus kekayaan. Ada yang mempertaruhkan nyawanya karena harta. Ada yang anaknya terjerumus ke lembah keonaran. Minum minuman keras, menghisap ganja, keluyuran, bahkan ada yang putus sekolah. Namun sebaliknya, sering pula kita saksikan orang yang hartonya sekedar cukup untuk makan, tapi suap nasinya waktu makan gedang nian. Menetes peluhnya menikmati cabai terongaka, campur ikan laut banga, sayu pucuk ubi kayu, atau gangen lumai. Walaupun nyo tidur di rumah papan, rumah sangat sederhana, dengkurannya tetap menjadi-jadi juga. Di sini jelas kepada kita bahwa ukuran senang dan susah itu bukan pada harta benda. Ada orang yang menginginkan harta banyak agarnya senang, tapi setelah dapat harta banyak malah tambah sengsara. Pada zaman dahulu ada seorang wanita namanya Maisun binti Bahdal. Dia adalah istri khalifah. Suaminya pemimpin besar namanya Muawiyah. Dia tinggal dalam istana yang penuh kemewahan, bergelimang harta, makanan yang lezat-lezat dan enak. Namun hati istri khalifah lebih rindu dan keselanian nak tinggal di pondok buruknya yang ada di kampung pedesaan. Hati
hati Maisun binti Bahdal tidak tertarik kepada mutiara dan permata. Tak nak nian memakai kain sutra nan lembut. Dia tidak merasa tenteram dalam istana nan megah itu. Kerinduannya hanya kepada gubuknya. Karena di situ ada angin sepoi-sepoi basah bertiup dari celah jendelanya yang kecil. Berisik daun-daun tua berguguran di sekitarnya. Di waktu malam akan kedengaranlah dari celah-celah dindingnya yang rapuh nyanyian anak kelana di padang lepas dan mengalun semakin jauh. Di sini jelas bahwa ukuran senang dan susah, bahagia dan sengsara bukan pada harta benda, tetapi ukurannya pada hati. Kalau kita kaji-kaji, memang harta itu berharga juga adanya. Tetapi harga dan nilai harta hanyalah pada lahir semata-mata. Seperti harga harta dan nilainya pada makanan, minuman, tempat tinggal, serta kendaraan. Namun bila tidak bersyukur, tiadalah nilainya. Ingatlah, kita ingat kepada Sa'labah yang diberi harta kekayaan. Harta kekayaan Sa'labah melimpah ruah. Tapi bukankah ketika dia miskin, dia berada pada jalan kebenaran. Waktu dia miskin, dia dekat kepada Allah. Namun, setelah Sa'labah memiliki kekayaan yang semakin melimpah, itulah yang membuat hatinya tersiksa dan dia kian menambah jauh daripada Allah, semakin jauh daripada Tuhannya. Ada juga orang kaya yang tenteram hatinya walaupun dia kaya. Dia tidak melupakan Allah. Dia selalu taat dalam ibadahnya. Kekayaannya ada dalam genggamannya, tetapi Allah ada dalam hatinya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya tetap hidup tenang dan tenteram, berbahagia dalam kekayaannya. Sebaliknya, banyak juga penjahat-penjahat yang selalu hidup sengsara dalam kemiskinan. Orang kaya bisa hidup tenang dan senang dalam kekayaannya bila ia bersyukur. Orang miskin pun bisa hidup tenang dan senang dalam kemiskinannya bila ia bersabar. Orang kaya bisa hidup sengsara dan menderita di dalam kekayaannya karena tamak dan kufur nikmat. Orang miskin pun bisa sengsara dan lebih lagi menderita karena tidak bersabar dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin mati, orang kaya pun mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.